Masuk, like, share, komen, subscribe, masuk, bos labas, oke, masuk Pak Eko. Bertemu lagi dengan kita semua. Semoga kita semua dan orang tua kita disehatkan badan, dilancarkan rizki, dikabulkan segala keinginan, diberkahi umur, dimasukin ke surga. Kita masuk ke video, apa itu binatang atau hewan? Tentu kita semua tahu bahwa hewan atau binatang atau satwa adalah organisme atau makhluk hidup yang mempunyai sel atau banyak sel yang membentuk kerajaan biologi animalia. Hewan beruang tentu kita tahu bahwa dia adalah binatang dalam kelas mamalia, atau hewan menyusui yang tergolong ordo atau family carnivora pemakan daging. Tentu kita juga tahu bahwa beruang adalah kehamilan pada beruang biasanya berlangsung 6-9 bulan, termasuk implantasi yang tertunda, dan bisa hamil hingga 4 anak sekaligus. Tentu kita juga tahu bahwa pada spesies beruang yang hidup di utara, kelahiran terjadi selama dormansi musim dingin. Anak-anaknya dilahirkan buta dan tidak berdaya, dengan paling banyak lapisan tipis rambut, bergantung pada ibu mereka untuk kehangatan. Tentu kita juga tahu bahwa susu beruang betina kaya akan lemak dan antibodi dan anaknya dapat menyusu hingga 1 tahun setelah mereka lahir. Pada 2-3 bulan, maka anak beruang sudah bisa berjalan dan mengikuti ibu mereka di luar sarang. Mereka biasanya mengikutinya dengan berjalan kaki, tetapi anak beruang lebih sering menunggangi punggung ibu mereka. Tentu kita juga tahu bahwa beruang memiliki 1. Indera penciuman dan pendengaran yang ulung, 2. Bertelinga bundar, 3. Berekor kecil, 4. Berbulu yang panjang dan lebat dan kasar, 5. Memiliki cakar yang lebar dan berjumlah 5 pada telapak tangan yang tak dapat ditarik masuk. Cakar-cakar beruang digunakan untuk 1. Menyobek, 2. Menggali, 3. Menangkap. Lalu penglihatan beruang hampir sama dengan penglihatan manusia. Beruang hitam dan sejenisnya tidak buta warna. Tentu kita juga tahu bahwa beruang bermoncong yang panjang, giginya digunakan untuk bertahan dan alat dan tergantung pada makanannya. Jumlah gigi bervariasi tergantung pada spesiesnya. Lalu beruang juga dapat memiliki 32 hingga 42 gigi. Susunan gigi beruang tidak dikhususkan untuk membunuh mangsa mereka, karena gigi taring beruang relatif kecil dan umumnya digunakan untuk pertahanan diri atau alat. Bentuk gigi geraham beruang itu cukup lebar dan datar. Gigi tersebut digunakan untuk memotong dan mengkunyah tumbuhan menjadi potongan lebih kecil supaya dapat dicerna. Tentu kita juga tahu bahwa beruang memiliki 4 telapak yang bercakar. Setiap telapak dilengkapi 5 cakar yang tajam dan panjang. Kuku tersebut dapat digunakan untuk 1. Memanjat pohon, 2. Menyobek sarang rayap dan sarang lebah, 3. Menggali akar, 4. Menangkap mangsa tergantung pada spesiesnya. Lalu beruang juga dapat berlari mencapai kecepatan 50 km per jam. Beruang juga dapat bergerak dengan fleksibel dan lincah. Tentu kita juga tahu bahwa beruang berbulu panjang dan kasar, dengan warna bulu yang bervariasi tergantung pada spesiesnya. Ada yang berwarna 1. Putih, 2. Blonde atau krem, 3. Hitam dan putih, sampai hitam semua atau coklat semua. Warna bulu beruang juga bervariasi walaupun mereka masih dalam satu spesies. Sebagai contoh, beruang Amerika hitam mungkin saja berbulu 1. Hitam, 2. Coklat, 3. Coklat kemerahan, 4. Hitam kebiruan. Beberapa spesies, seperti beruang madu dan spectacled bear memiliki dada yang berwarna cerah dengan facial markings. Tentu kita juga tahu bahwa pada semua spesies beruang, maka ukuran jantan lebih besar daripada betina yang masih dalam spesies yang sama. Beruang dapat hidup sekitar 25 tahun hingga 40 tahun. Ada banyak macam beruang yang berbeda seperti 1. Beruang kutub, 2. Beruang coklat, 3. Beruang hitam, 4. Panda. Tentu kita juga tahu bahwa beruang terkenal suka melakukan hibernasi. Tentu kita juga tahu bahwa beberapa spesies beruang seperti 1. Beruang kutub, 2. Beruang hitam Amerika, 3. Beruang sloth, 4.
Beruang coklat, mereka semua berbahaya bagi manusia, terutama di daerah di mana mereka telah menjadi terbiasa dengan orang. Semua beruang itu kuat secara fisik dan akibat serangannya cenderung mengakibatkan luka berat maupun fatal ketika menyerang seseorang. Tetapi untuk sebagian besar dari mereka itu cenderung pemalu, mudah ketakutan dan akan cenderung menghindari manusia. Cedera yang disebabkan oleh beruang itu jarang terjadi, tetapi sering dilaporkan secara luas. Bahaya yang ditimbulkan beruang sering kali jauh dibesar-besarkan, sebagian karena imajinasi manusia. Namun ketika induk merasa anaknya terancam, maka induk beruang akan berperilaku ganas. Dianjurkan untuk memberikan tempat istirahat yang luas kepada semua beruang karena tindakan mereka tak terduga. Potensi konflik antara beruang dengan manusia timbul ketika beruang memasuki area perkebunan lalu menjarah tanaman atau hewan ternak. Masalah-masalah ini mungkin hanya ditimbulkan oleh beberapa ekor beruang saja, tetapi mereka menciptakan suasana konflik untuk semua beruang. Metode mitigasi dapat digunakan sebagai solusi untuk mengurangi tingkat kerusakan tanaman yang ditanggung dan mengurangi antipati masyarakat setempat terhadap beruang. Jenis-jenis beruang. 1. Beruang madu. Beruang madu merupakan jenis paling kecil dari ke-8 jenis beruang yang ada di dunia. Beruang ini adalah fauna khas Provinsi Bengkulu, sekaligus dipakai sebagai simbol dari provinsi tersebut. Beruang madu juga merupakan maskot dari kota Balikpapan. Beruang madu di Balikpapan dikonservasi di sebuah hutan lindung bernama Hutan Lindung Sungai Wain. 2. Beruang coklat. Beruang coklat hidup di wilayah Timur Asia dan Amerika Utara. Beruang coklat bisa berbobot 130-700 kg. 3. Beruang kutub. Beruang kutub sering disebut beruang es adalah mamalia besar memakan daging. Ia termasuk spesies circumpolar yang terdapat di sekitar benua paling utara bumi, yaitu benua Arktik dan termasuk beruang paling karnivora di antara keluarga beruang lainnya. Beruang kutub kadang-kadang juga diklasifikasi sebagai mamalia laut. 4. Panda adalah seekor mamalia yang diklasifikasikan ke dalam keluarga beruang yang merupakan hewan asli Tiongkok Tengah. Panda raksasa tinggal di wilayah pegunungan, seperti Sichuan dan Tibet. Pada setengah abad ke-20 terakhir panda menjadi semacam lambang negara Tiongkok, dan sekarang ditampilkan pada uang emas negara tersebut. Sumber referensi Wikipedia yang dimodifikasi. Terima kasih, mampir. Terima kasih, mampir.